Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman, kali ini saya akan memaparkan materi tentang pemberdayaan yang ada di Kabupaten Subang. Pemberdayaan yang ada di dalam Kabupaten Subang tentunya sangat banyak dan meliputi berbagai macam bidang. Bidang yang pertama adalah bidang ekonomi. Bidang ekonomi ini bisa meliputi atau bisa dikategorikan menjadi tiga. Yang pertama adalah pemberdayaan dari segi UMKM, yang kedua adalah pemberdayaan dari segi BUMDes atau badan usaha milik desa, dan yang ketiga adalah pemberdayaan dari segi pariwisata. Yang pertama, pemberdayaan dari segi UMKM. Pemberdayaan dari segi UMKM ini adalah dengan cara mengolah atau membuat produk-produk, salah satunya adalah kerajinan, sebagai bahan untuk mempertingkatkan perekonomian para keluarga yang ada di desa-desa atau yang ada di Kabupaten Subang. Tentunya meliputi produk-produknya meliputi tikar, tas, dompet, dan sebagainya. Pemberdayaan yang dari segi UMKM selanjutnya adalah tentang warung-warung yang ada di desa. Tentunya warung-warung yang ada di desa ini adalah sebagai penopang kehidupan perekonomian untuk para warga. Dan yang selanjutnya adalah pemberdayaan dari segi BUMDes atau badan usaha milik desa. Badan usaha milik desa ini adalah pengolahan hasil komoditi daerah tersendirinya. Kabupaten Subang memiliki dua daratan. Yang pertama, daratan rendah dan daratan tinggi. Daratan rendah ini bisa dikategorikan menjadi lautan. Lautan ini adalah hasil komoditinya adalah ikan. Ikan di sini sebagai produk atau sebagai produk untuk peningkatan perekonomian masyarakatnya. Dan yang selanjutnya adalah daratan tinggi. Daratan tinggi ini yang ada di Kabupaten Subang ini bisa dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, perkebunan, dan sebagainya yang bisa menghasilkan sayuran dan buah-buahan. Sayuran dan buah-buahan ini bisa meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di Kabupaten Subang. Salah satunya adalah nanas. Nanas di sini adalah sebagai hasil komoditi ciri khas Kabupaten Subang. Yang selanjutnya adalah pemberdayaan dari segi pariwisata. Pemberdayaan dari segi pariwisata ini adalah karena Kabupaten Subang memiliki dua daratan. Yang pertama daratan rendah dan daratan tinggi. Daratan rendah ini bisa dicanangkan adalah dengan laut-lautnya yang ada di Kabupaten Subang atau pantai utara, meliputi Pantai Pondok Bali Pusaka, Pantai Pondok Bali Legon Kulon, Pantai Patimban Pusaka, dan Pantai Belanakan yaitu sekitaran daerah Ciasem. Di sini adalah sebagai penghasilan dari desa-desa tersebut. Dan daratan rendah yang daratan tinggi ini bisa dimanfaatkan untuk pariwisata, yaitu sebagai pegunungan, taman bermain, dan sebagainya. Pemberdayaan dari segi ekonomi ini bisa dimanfaatkan dengan dikembangkannya teknologi, media, internet, dan sebagainya. Jadi media, teknologi, dan internet ini sebagai platform untuk meningkatkan perekonomian dari bidang UMKM, BUMDes, dan pariwisata. Tentunya untuk mempromosikan hasil komoditi, hasil daerah tertentu, dan pariwisatanya, sehingga meningkatkan perekonomian masyarakat tertentu yang terkhususnya Kabupaten Subang. Pemberdayaan yang selanjutnya adalah pemberdayaan dari segi pertanian. Pemberdayaan dari segi pertanian ini bisa dikategorikan menjadi tiga, yaitu adalah pelatihan dan penyuluhan tentang para petani, dan pelatihan pengetahuan tentang pengairan sawah, dan pendistribusian hasil pertanian. Di sini, tiga kategori ini bisa direalisasikan untuk meningkatkan perekonomian pertanian di dalam masyarakat Kabupaten Subang. Tentunya platform-platform yang ada di sosial media dan jaringan internet atau teknologi ini bisa dimanfaatkan
sebagai ajang promosi untuk meningkatkan perdagangan hasil pertanian Kabupaten Subang. Pemberdayaan yang selanjutnya adalah pemberdayaan dari bidang kesehatan. Pemberdayaan dari bidang kesehatan ini bisa dikategorikan menjadi dua. Yang pertama adalah peningkatan sarana dan prasarana, dan yang selanjutnya adalah promosi dan penyuluhan program kesehatan. Yang pertama adalah peningkatan sarana dan prasarana. Peningkatan sarana dan prasarana ini adalah bisa dikolaborasikan dengan pengangkatan internet, pengangkatan komunikasi cyber dengan teknologi dan sebagainya adalah dengan adanya KIS atau Kartu Indonesia Sehat. Kartu Indonesia Sehat ini tentunya bisa diakses melalui jejaring sosial media dengan website dan jaringan internet dengan menggunakan teknologi seperti handphone, laptop, dan sebagainya. Tentunya di sini adalah internet, komunikasi cyber, dan teknologi bisa dimanfaatkan untuk pemberdayaan dari segi kesehatan. Yang selanjutnya adalah promosi dan penyuluhan program kesehatan. Promosi dan penyuluhan program kesehatan ini bisa digalakkan melalui platform yang ada di media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, Line, WhatsApp, dan sebagainya. Tentunya di sini adalah ajakan untuk melakukan program kebersihan atau gerakan Indonesia Sehat sebagai pemberdayaan dari bidang kesehatan. Di sini, pemberdayaan dari bidang kesehatan ini adalah untuk melakukan promosi dan penyuluhan PHBS atau program hidup bersih dan sehat. Dan tentunya teknologi, new media, jaringan internet, dan platform yang lain tentunya adalah sebagai alat, sebagai penyumbang terbesar dari promosi dari segi kesehatan. Yang selanjutnya adalah bidang pendidikan. Bidang pendidikan ini adalah bisa dikategorikan tentunya menjadi dua. Yang pertama itu adalah peningkatan sarana dan prasarana dan tenaga pengajar yang memadai. Yang pertama adalah peningkatan sarana dan prasarana. Tentu di dalam setiap sekolah tentunya pada saat ini atau pada zaman saat ini adalah menyediakan internet atau wifi atau sebagai teknologi seperti komputer dan sebagainya sebagai alat penunjang kegiatan pembelajaran. Tentunya di sini internet, wifi atau teknologi komputer yang untuk menunjang pembelajaran di sini adalah sebagai alat untuk memberikan pengetahuan atau wawasan kepada setiap siswa ataupun mahasiswa. Tentunya di sini teknologi, internet, dan Wi-Fi tentunya di sini memberikan kontribusinya terhadap pemberdayaan dari segi pendidikan. Yang selanjutnya adalah tenaga pengajar yang memadai. Tenaga pengajar yang memadai di sini adalah ketika kita dihadang atau dihadapi dengan situasi pandemi pada saat ini, tentunya tenaga pengajar ini bukan alasan sebagai penghambat kurangnya tenaga pengajar yang ada di circle pendidikan ini. Tentunya media, jejaring internet bisa digunakan untuk memberikan pengajaran kepada setiap mahasiswa atau siswa dari segi online atau daring dengan menggunakan jejaring internet dan teknologi dan platform yang ada di media sosial lainnya. Tentunya semua itu adalah bentuk kontribusi atau bentuk kerjasama dari teknologi internet dan jejaring sosial untuk meningkatkan pemberdayaan dari segi pendidikan. Pemberdayaan yang selanjutnya adalah pemberdayaan dalam bidang pemerintahan. Tentunya pemerintahan di sini adalah untuk menyediakan sarana dan prasarana untuk menyampaikan aspirasi dan kebijakannya kepada masyarakat dan hubungan timbal balik dari warga dan pemerintahan. Sehingga Diskominfo Kabupaten Subang menyediakan video conference
untuk suatu kegiatan pada setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Subang pada saat pandemi ini. Contohnya, kegiatan sensus dan kegiatan penyuluhan sosial bisa digunakan melalui jejaring internet dengan menggunakan platform sosial media yang lain. Tentunya di sini kontribusi dari internet, media, dan teknologi di sini adalah untuk meningkatkan pemberdayaan dari segi pemerintahan. Pemberdayaan yang selanjutnya adalah dari bidang kelembagaan. Kelembagaan yang ada di dalam suatu desa atau masyarakat tentunya sangat banyak. Contohnya adalah Karang Taruna dan PKK. Tentunya pada saat pandemi sekarang ini untuk melakukan rapat, untuk melakukan suatu kegiatan program yang akan dilakukan oleh suatu kelembagaan tentunya adalah hambatan yang sangat dirasakan oleh para kelembagaan tersebut. Di sini, media, jejaring internet atau platform sosial media yang lainnya bisa digunakan untuk sebagai sarana rapat bersama dengan cara online atau daring. Tentunya di sini yang saya sebutkan juga adalah kontribusi new media, komunikasi cyber dalam pemberdayaan dari segi kelembagaan. Pemberdayaan yang selanjutnya dan mungkin terakhir adalah pemberdayaan dari segi kesenian, adat istiadat, dan kebudayaan. Tentunya kita sebagai manusia sangat memerlukan tentang hiburan dan kesenian. Di sini bagaimana caranya hiburan dan kesenian bisa masih dinikmati oleh semua kalangan masyarakat tanpa ada hambatan oleh faktor dari COVID-19 ini. Maka kontribusi new media, teknologi, dan jejaring sosial dengan menggunakan internet tentunya di sini dalam ruang lingkup komunikasi cyber adalah bagaimana kontribusi tersebut adalah untuk meningkatkan pemberdayaan atau meningkatkan apresiasi dari segi kesenian, adat istiadat, dan kebudayaan. Untuk teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.